Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai fungsi inverse. Baik, kita langsung saja ke pengertiannya. Nah, fungsi inverse itu dalam matematika itu adalah fungsi yang merupakan kebalikan aksi dari suatu fungsi. Ya, jadi fungsi inverse itu kita sebut saja fungsi kebalikan. Jadi dibalik. Apa yang dibalik? Nah, perhatikan ilustrasi di samping kanan ya. Kita misalkan punya fungsi f. Ya, di sini ada daerah asal, ini daerah kawan ya. Nah, a itu ketiga ya, b ke satu dan c kedua. Dibalik, yang daerah kawan menjadi daerah asal dan daerah asal di daerah kawan. Nah, seperti ini. Nah, ini namanya fungsi inverse atau fungsi kebalikan. Adapun langkah-langkahnya itu ada tiga. Nah, yang pertama, ingat yang pertama itu membuat pemisalan fx sama dengan y. Jadi misalkan di soal ada fx, kita misalkan fx itu sama dengan y, itu yang pertama. Ingat yang pertama ya. Yang kedua, kita menyelesaikan persamaan itu sehingga diperoleh x sebagai fungsi y. Jadi kita akan mencari nilai x-nya. Jadi dengan cara memindahkan ruas begitu kan ya. Kira-kira hasilnya x sama dengan. Nah, setelah kita memperoleh x sama dengan, kita ganti ya variabel y itu dengan x. Gitu. Ini secara prosedural begini ya. Ada juga secara rumus. Nah, kalau secara rumus, sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan gunakan dua saja, yang atas dan bawah. Misalkan kita punya fungsi asal, ya, fx ax tambah b. Itu fungsi inversenya adalah x kurang b per a. Lihat polanya. Ax. Nah, ini adalah a itu adalah koefisien dari x. Kita pindahkan ke bawah. Jadi per a gitu kan. B. Lihat B-nya tandanya positif. Kita tandakan, kita rubah menjadi negatif B begitu. Ya. Kemudian yang kedua, kita punya fungsi rasional atau sebuah pecahan ya, ax tambah b per cx tambah d. Maka fungsi inverse adalah negatif dx tambah b per cx kurangi a. Lihat polanya. Ya. D-nya itu menduduki posisi a, ya kan? Cuma ada tanda negatif karena pindah. Dan a-nya itu menduduki posisi d dan dikasih negatif. Dan x-nya tetap di posisi atas ya. Jadi x-nya itu milik d. Baik, kita langsung saja ke contoh soalannya. Nomor 1, tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x tambah 6. Nah, kita lihat sini kita misalkan ya. Fx ini sama dengan y. Nah, langkah pertama. Sehingga diperoleh y itu akan sama dengan 2x ditambah 6. Ya. Y sama dengan 2x tambah 6. Ya. Oke, sekarang kita balik ya. 2x tambah 6 itu kan sama dengan y, kan gitu kan? Y sama dengan 2x tambah 6, itu sama dengan 2x tambah 6 sama dengan y. Nah, sekarang kita akan mencari nilai x-nya. Jadi 2x itu sama dengan y, 6-nya pindahkan ruas. Jadi apa? Iya. Jadi negatif 6. Kemudian, jadi x itu sama dengan y dikurang 6 dibagi 2. Kemudian langkah 2 itu, kita memisahkan x ini menjadi f inverse y itu sama dengan y kurangi 6 per 2. Nah, langkah 2 ini ya. Langkah 3, kita mengganti y ini yang dalam kurung ini menjadi x. Jadi gimana? Jadi f inverse x itu sama dengan x kurang 6 dibagi 2. Inilah hasilnya. Gitu ya. Nah, sekarang kita gunakan cara kedua. Ya, yang kita sudah lihat di slide kedua ya. Cara kedua, kita tulis ini cara 1, ini cara 2. Nah, cara 2 berarti hasilnya sama ya. Kita lihat sini rumusnya di atas. Kita punya fx ax tambah b, berarti ini fungsinya ini ya. Fx itu sama dengan 2x tambah 6. Kita lihat sini.
Yang jadi A-nya mana sih? Nah, ini jadi A-nya. Ini A, ini B-nya, ya kan? Maka F inverse-nya, ya, itu sama dengan, nah, lihat sini, X kurangi B per A. Nah, kita buat pecahannya dulu. A-nya 2, jadi di bawah, jadi 2, gitu kan. X-nya tetap, X. B-nya 6, berarti B-nya 6 di sini. Nah, tandanya tadinya positif jadi negatif. Jadi negatif. Nah, inilah jawabannya. Sama jawabannya? Sama. Oke, kalau kurang paham bisa diulang lagi. Kita lanjut ke contoh kedua. Nah, ini bentuknya pecahan. Tentukan rumus fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan 2x kurangi 5 per 3x tambah 1. Ya, kita misalkan fx-nya itu menjadi y. Ya, jadi y itu sama dengan 2x kurangi 5 per 3x tambah 1. Nah, bentuknya udah mulai pecahan. Nah, sekarang kita lihat ini sebagai penyebutnya. Atau yang ada di bawah kita pindah ruaskan ke kiri. Tadinya pembagian ke kiri jadi perkalian. Ya, jadi y dikali 3x tambah 1. Itu menghasilkan sama dengan 2x kurangi 5. Nah, setelah itu diapakan? Dikali ya. Didistribusikan y-nya itu ke dalam kurung ini. Jadi y kali 3x, y kali 1. Y kali 3x berapa? Ya 3x y, ya kan? Y kali 1, ya tambah y. Sama dengan 2x kurangi 5. Nah, sesuai dengan langkah kedua, kita akan mencari x-nya. Berarti kita akan mengumpulkan atau mengelompokkan x ke x dan yang selain itu pindahkan, gitu kan. Nah, 2x kita pindahkan ke kiri, A gitu ya. Dan y ini kita pindahkan ke kanan. Nah, gitu. Jadi gimana? Jadi 3xy. Nah, kita lihat sini. Yang tadinya 2x-nya positif pindah ke kiri jadi negatif 2x. Itu sama dengan yang tadinya y ini positif pindahkan ke kanan jadi negatif y kurangi 5. Gitu kan. Nah, kemudian kita keluarkan x ini, ya, kita keluarkan saja ya. Keluar. Keluar kamu. Keluar. Nah, keluar. Jadi sisanya apa? X-nya di luar. Jadi sisanya 3y dikurangi 2, ya kan? Kalau X-nya dimasukkan kan hasilnya yang di atas ini. Akan sama dengan negatif y kurangi 5. Sehingga diperoleh X itu akan sama dengan negatif y kurangi 5 per 3y kurangi 2. Nah, sudah agak terang ya. Nah, kemudian kita di sampingnya sini ya. Kemudian kita rubah X ini menjadi apa? Iya, menjadi F inverse Y. Nah, kan? Sama dengan negatif Y kurangi 5 per 3Y kurangi 2. Langkah kedua. Nah, sekarang langkah ketiga. Kita akan mengganti Y di dalam kurung ini menjadi X. Y ini menjadi X, Y ini menjadi X. Jadi F inverse dari X itu sama dengan negatif X kurangi 5 dibagi 3x kurangi 2. Inilah jawabannya. Ini cara 1 ya. Cara 2-nya bagaimana? Cara 2-nya kita di sampingnya dulu ya. Cara 2. Nah, cara 2 kita lihat di atas rumusnya ya. Nah, misalkan kita punya fx tambah b, cx tambah d. Nah, berarti fx ya, tulis ulang. Fx sama dengan 2x dikurangi 5 dibagi 3x tambah 1. Kita lihat di sini ya, kita tandai. 2 ini jadi apa? 2 ini adalah A-nya. Negatif 5 ini adalah B. 3 ini adalah C. 1 ini adalah D ya. A, B, C, D. Nah, kita lihat. B dan C tetap. B dan C tetap. Berarti kita tulis ulang ya. F inverse X itu sama dengan per, nah, B-nya tetap, berarti negatif 5. Berarti tanpa mengubah ini ya, negatif 5. Dan C-nya tetap, berarti 3X. Nah, B kan negatif 5, C-nya 3X. Nah, sekarang yang berubah adalah
D dan A. D dan A posisinya. Berarti X-nya tetap di sini ya. D-nya pindahkan ke atas. Tapi dikasih negatif. Nah, jadi berapa nih? Ini kan 1. Pindahkan ke atas tapi dikasih negatif. Jadi negatif 1 gitu ya. A-nya ke bawah. Jadi 2 ke bawah. Tapi dikasih negatif. Jadi, nah gitu. Jadi hasilnya negatif X kurangi 5, 3X kurangi 2. Sama tidak? Sama kan? Nah, negatif X kurangi 5, 3X kurangi 2. Nah, kalau ini ada 1, sebenarnya dihilangkan juga tidak apa-apa ya. Nah, gitu ya. Negatif X kurangi 5, 3. Nah, ini cara rumus. Jadi lebih simpel yang menggunakan rumus kalau sudah tahu polanya. Oke, untuk menguji kepemahaman kalian, sini ada soal ya. Ada soal 2 saja. Kalian menggunakan cara pertama dan cara kedua ya untuk masing-masing nomor. Silakan kerjakan dan kemudian kirim ke learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.